Shalom. Aduh, lemas-lemas. Shalom. Kita akan memulai ibadah kita. Saya berikan waktu untuk saat teduh sejenak. Kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Karena begitu besar kasih Tuhan atas hidup kita. Dia telah merelakan anaknya yang tunggal supaya bisa menebus dosa kita. Kita bersyukur bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita. Dia gak memandang rupa kita seperti apa. Dia hanya memandang hati kita yang tulus menyembah Dia. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kalau hari ini kami boleh ada di tempat ini, semua berkat kasih dan karunia-Mu Tuhan. Kami gak bisa apa-apa Tuhan tanpa Tuhan selalu ada di sisi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas segala mukjizat yang terjadi dalam hidup kami Tuhan. Atas segala pekerjaan Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan atas pemeliharaan Kau Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kami rasakan kasih-Mu Tuhan di setiap saat Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Tuhan sedang bekerja. Katakan Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini dan mengalir di bait suci. Pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Tuhan sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Tuhan turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya, karena Roh Tuhan turut bekerja di antara kita. Saya undang jemaat untuk berdiri, kita angkat pujian dari awal lagi. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Ajaib pun terjadi, kuasa mukjizat nyata, karena Roh Tuhan sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Mengalir di bait suci. Kuasa mukjizat nyata, karena Roh Tuhan sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar, karena Roh Tuhan turut bekerja. Tiada yang bagi orang percaya, karena Roh
ada yang mustahil. Semua Tuhan dapat lakukan. Kami bersyukur Tuhan memiliki Bapa seperti Engkau. Baik bagi kami Tuhan, selalu setia bagi kami Tuhan. Segala perkara dapat Kau tanggung Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesusku. Kau baik Tuhan. Kau sungguh baik. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih setiamu. Yang layak kami sembah, layak kami puja Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak kuat. Katakan Kau Tuhan yang besar. Kau Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuat kami terpesona. Tuhan yang besar, Tuhan yang besar, ajaib dan mulia. Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan. Hanya Kau yang layak. Katakan hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kuat. Katakan hanya Kau yang layak. Hanya Kau yang layak kuat. Ya, beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kalau kami hari ini Tuhan ada di tempat ini untuk memuji dan memuliakan Nama-Mu, itu semua berkat kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati ibadah kami Tuhan dari awal, pertengahan hingga akhirnya ke dalam Tangan-Mu saja kami serahkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom. Shalom. Coba lihat kiri kanan. Coba kasih senyum. Yang pakai masker gak apa-apa Oma. Kelihatan kok kalau senyum dari perubahan mata ya Oma ya. Kita mengucap syukur kalau kita diberikan kekuatan oleh Tuhan dalam menjalani hidup kita. Amin. Oleh sebab itu katakan kiri kananmu jangan lelah. Katakan jangan lelah, jangan lelah, bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan.
bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Katakan, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang berikan kekuatan, Dia mengajar dan mengubah. Katakan tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar. Katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap katakan menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Amin. Masih ada semangat? Masih lemes. Masih ada semangat? Amin. Karena Tuhan memberikan kita sukacita. Amin. Tuhan memberikan kesukaan bagi kita dalam menghadapi hidup ini. Kita angkat pujian bersuka dalam Tuhan. Karena hari ini adalah hari yang telah dijadikan Tuhan. Oleh sebab Tuhan kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan bersuka. Di dalam Tuhan katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cinta, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka cinta.
bersuka, bersuka citalah bersuka, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka. Katakan besok, besok bersuka. Katakan lusa bersuka. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Amin. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita akan siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Kami percaya Tuhan bahwa hari ini ada karena semua berkat karunia Tuhan, atas anugerah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Hari ini kami bawa hidup kami Tuhan, mempersembahkan untuk-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja, biarlah Engkau Tuhan semakin bertambah dan kami semakin berkurang. Biarlah mengikuti Yesus adalah kesukaan hati kami. Biarlah kami bisa mengenal kehendak-Mu lebih dalam lagi Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang benar selalu. Katakan semua karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua hakku untuk mengenal kehendaknya
jadikan kami sebagai hamba-hamba-Mu, yang hidup kami berkenan hanya kepada-Mu Tuhan. Proses hidup kami mengajarkan kami untuk lebih memperhatikan hubungan kami, persekutuan kami dengan Engkau. Dari apa yang kami kerjakan, semuanya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Hari ini, ya Tuhan, lawat kami semua. Biarlah damai sejahtera-Mu yang melampaui segala akal memenuhi kami semua. Urapi kami, bawa kami untuk lebih lagi masuk dalam hadirat-Mu. Dan biarlah dalam pemberitaan firman ini, hanya Engkau Tuhan yang melawat kami semua, memberikan pengertian demi pengertian. Terima kasih Tuhan untuk semuanya ini. Kami mau mendengar firman-Mu. Sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu, dan biarlah segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Shalom. Ya, saya percaya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dalam perlindungan Tuhan, dalam kebaikan Tuhan, dan banyak pertolongan Tuhan yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup kita. Ya, proses hidup mengajarkan kita untuk lebih bijaksana di dalam menjalani semuanya ini. Nah, hari ini kita mau belajar, tema yang diberikan kepada saya adalah berdampak di tempat kerja. Ya, berdampak di tempat kerja. Ini diambil dari 1 Timotius 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-10, ya, tentang Rasul Paulus kepada Timotius di dalam kehidupannya sebagai seorang hamba Tuhan yang bekerja di ladang Tuhan, yang memang di mana Rasul Paulus begitu memperhatikannya sehingga benar-benar Timotius bertumbuh menjadi pribadi yang luar biasa di dalam pelayanannya. Apa yang dikerjakan Paulus, ya, terlihat juga dalam kehidupan Timotius di dalam pelayanannya sebagai pekerja atau pelayan Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari 1 Timotius 4 ayat 6 sampai 10 ini kita mau belajar tentang kehidupan kita, keseharian kita, yaitu berdampak di tempat kerja. Hari ini yang kita mau belajar adalah kerangka Tuhan, ya, kerangka Elohim pada awal penciptaan mula-mula. Ya, dikatakan bahwa ada hal yang diberikan, yang sebelumnya dilakukan oleh Elohim sendiri, kemudian dilanjutkan oleh manusia yang diciptakan pada waktu itu. Kita buka dalam kitab Kejadian 2, ayat yang kedua. Ya, saya ambil dari literal, dikatakan begini. Dan pada hari ke-7, Elohim menyelesaikan pekerjaannya. Berarti bekerja. Yang telah dia jadikan. Dan pada hari ke-7 dia beristirahat dari seluruh pekerjaannya yang telah dia jadikan. Berarti ada hari-hari kerja. Ya, hari pertama sampai dengan hari yang ke-6. Produktivitas hari yang dikerjakan oleh Elohim. Dia bekerja begitu rupa mempersiapkan bumi untuk manusia yang pertama. Jadi kita melihat bahwa ada kata pekerjaannya, yang berarti Tuhan, Yahweh Elohim bekerja. Amin. Ya. Pantas saja kalau kita baca di Perjanjian Baru, ya kita menemukan bahwa selagi hari masih siang kita bekerja. Orang yang tidak bekerja, jangan makan. Kemudian kita baca lagi. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa dikatakan Kejadian 2 ayat 15. Kemudian Yahweh Elohim mengambil manusia itu dan menempatkannya di Taman Eden untuk mengerjakannya dan memeliharanya.
mengerjakan taman tersebut, memelihara taman tersebut. Berarti manusia pertama sebelum jatuh ke dalam dosa bekerja. Amin ya. Kita lihat di sini ya, dari kerangka penciptaan mula-mula. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Ya. Kemudian setelah manusia jatuh ke dalam dosa, ya dikatakan bahwa manusia tetap harus bekerja, tetapi ada di bawah kutuk. Kemudian disinilah kita mengalami pembebasan dari Tuhan Yesus Kristus yang kita percaya. Ya. Sehingga dikatakan bahwa kehidupan kita harus memiliki dampak di dalam kita bekerja. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari sejak saya mengenal Tuhan Yesus Kristus, ada satu pandangan yang sedikit kurang pas mengenai bekerja. Seringkali bekerja itu selalu diartikan ya sebagai pekerjaan sekuler yang di luar dari pekerjaan rohani. Jadi ada satu pembedaan. Padahal sebenarnya tidak. Pada saat Yahweh Elohim menciptakan manusia, dikatakan bekerja mengurus taman tersebut. Seringkali ketika terjadi pemisahan seperti ini, seolah-olah kalau orang yang bekerja di luar pekerjaan gereja atau pelayanan di gereja menjadi satu mindset yang tidak baik. Karena apa? Kalau kita melayani Tuhan di dalam gereja, kita memuji Tuhan, kita menyembah Tuhan. Oh, kita akan masuk dalam tingkat kekudusan yang lebih dari yang lainnya. Padahal konsep awal penciptaan mula-mula dikatakan Tuhan Elohim sudah menunjukkan 6 hari produktivitas waktu yang ada padanya dilakukan begitu rupa sehingga menjadi hari-hari yang penuh dengan makna. Kemudian dikatakan pada hari yang ke-7 dia beristirahat. Bagi manusia seharusnya kita belajar seperti apa yang dikatakan oleh kitab Kejadian ini. 6 hari harus memiliki produktivitas. Dan ketika pada hari yang ke-7, kalau Elohim beristirahat, karena dia tidak ada lagi yang bisa dia lakukan. Ya, tidak ada lagi yang bisa dia sembah. Nah, tetapi manusia ketika 6 hari memiliki produktivitas waktu, dia mengerjakan hidupnya penuh makna, pada hari yang ke-7, dia membawa kemuliaan hanya bagi Tuhan Elohimnya. Ya, nah ini perbedaannya. Kalau Alkitab bilang beristirahat karena Elohim tidak bisa lagi, udah sampai kepada titik tertingginya di dalam bumi ini. Tetapi manusia memang kita pada akhirnya kita menyembah Tuhan yang maha tinggi. Nah, jadi perhatikan Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan. Yang tadi saya katakan pandangan gereja tentang kekudusan, ya, tentang kelayakan, seolah-olah orang bekerja di dalam gereja yang melayani, menyembah, bermain musik, wah itu sudah pasti memiliki kehidupan rohani yang lebih dari yang lain. Saya mau katakan kembali lagi kita kepada firman Tuhan, bahwa kata bekerja bukan terlihat di dalam kehidupan gereja, ya. Bukan dalam kehidupan kemah suci, tetapi sebenarnya penciptaan mula-mula bekerja itu ya untuk bumi ini. Amin. Ketika kita memahami, kita mengerti bahwa hidup kita, hari-hari kita bekerja untuk memberikan makna ya bagi hidup kita dan membawa kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan begini, tempat kerja adalah ladang pelayanan. Ladang pelayanan yang besar. Banyak orang menghabiskan sebagian besar waktunya di tempat kerja, sehingga di sanalah kesaksian kita diuji.
Tuhan memanggil kita bukan hanya untuk mencari nafkah, ya, tetapi juga menjadi berkat bagi orang lain. Pandangan kita seringkali suka salah. Kita bekerja hanya untuk mencari nafkah. Alkitab mengatakan dengan jelas, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, ya, manusia itu bekerja. Di hari-harinya setiap hari dia bekerja, menamai binatang, mengurus tamannya, mungkin juga dia membersihkan semuanya. Yang kotor-kotor sampah dia kerjakan semuanya. Hari-hari manusia mula-mula itu begitu produktif. Dan ketika dia sudah menyelesaikan semuanya, dikatakan apa? Pada hari-hari tertentu, ya, Tuhan datang melawat manusia. Ya, kalau kita baca tentang manusia yang jatuh ke dalam dosa, ketika Yahweh Elohim mencari manusia, dia ada di tempat, di taman, di mana dia biasa berjumpa dengan manusia pertama. Jadi berarti ini menunjukkan bahwa kalau kita bekerja yang memberikan nilai atau membawa kemuliaan bagi Tuhan, perhatikan. Pada saat hari yang ketujuh, ya, di situ terjadi lawatan Tuhan yang luar biasa. 6 hari sudah kita kerjakan. Pada hari yang ketujuh, Tuhan memberkati semuanya. Pada hari berikutnya, kita masuk dalam pekerjaan lagi. Hari selanjutnya, ya, hari pertama lagi. Maka yang terjadi adalah berkat Tuhan melimpah. Saya juga baru memahaminya. Ketika saya baca, saya renungkan, iya juga. Berarti benar-benar Bapak, Ibu, Saudara, Saudari sidang jemaat yang ada di tempat ini bekerja hari Senin, Selasa, sampai Sabtu. Biarlah di hari-hari itu memberikan satu makna di mana kita membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan ketika pada hari Minggu kita beribadah, kita bersuka cita karena kita bisa bekerja untuk memuliakan Tuhan di dalam pekerjaan kita, di kantor ataupun di usaha kita masing-masing. Bagaimana dengan orang yang melayani? Sama seperti Paulus kepada Timotius. Ya, kalau kita melihat pada kerangka penciptaan, maka dikatakan orang yang melayani Tuhan, yang bekerja di gereja, sama halnya porsinya. Benar-benar 6 hari itu kita harus produktif, mempersiapkan semuanya, memberikan makna bagi hari-hari kita. Sehingga ketika hari ini kita beribadah, kita dapat berkata, segala kemuliaan hanya bagi Dia. Amin. Kita lanjutkan lagi. Dikatakan berdampak di tempat kerja. Kualitas kehidupan seseorang yang siap berdampak. Nah, ini yang kita mau belajar. Kualitas kehidupan seseorang yang siap berdampak. Yang pertama dikatakan, ajarannya sehat. Paulus mengingatkan Timotius untuk mengajarkan kebenaran yang sehat. Integritas ajarannya akan mempengaruhi integritas hidup. Jangan kompromi dengan nilai-nilai dunia yang bertentangan dengan firman Tuhan. Mari kita baca ayatnya. 1 Timotius 4 ayat yang ke-6. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Titus 2 ayat yang ke-7 sampai dengan yang ke-8. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Hendaklah engkau jujur dan bersungguh-sungguh dalam pengajaranmu, sehat dan tidak bercela dalam pemberitaanmu, sehingga lawan menjadi malu, karena tidak ada hal-hal buruk yang dapat mereka sebarkan tentang kita. Nah, dikatakan yang pertama begini, kualitas kehidupan seseorang yang siap berdampak
Dikatakan ajarannya sehat. Ini yang ingin saya bagikan juga. Orang yang bekerja, orang yang mempunyai bisnis, ya, orang yang bekerja profesinya sebagai guru ataupun dalam bidang akunting dan lain sebagainya, dapat membagikan ajaran yang sehat, yaitu melalui kehidupannya. Bagaimana caranya? Dikatakan menjadi teladan. Menjadi teladan. Dalam 1 Timotius 4 ayat ke-6 dikatakan begini. Terdidik dalam soal-soal pokok iman kita dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Dikatakan terdidik dalam soal pokok iman kita. Nah, ada pokok iman yang mesti kita ingat selalu sebagai seorang yang bekerja di dalam perusahaan, ya, di dalam dunia pendidikan ataupun di dalam bisnis dan semua pekerjaan yang kita lakukan, kita harus ingat pokok iman, yaitu tentang keselamatan. Kadang orang yang bekerja, ketika dia bekerja, dia tidak bisa menunjukkan bahwa dia adalah orang yang sudah diselamatkan oleh Kristus Yesus. Di kantor, kalau kami sedang bergumul tentang penjualan, saya selalu katakan, ya, saya sebagai orang Kristen berdoa. Selalu saya sebutkan identitas tersebut. Saya percaya Tuhan yang saya sembah pasti menolong kita semua. Kenapa? Pokok iman ini harus kita bagikan, harus didengar oleh orang-orang lingkungan di mana kita bekerja. Kalau tentang berbicara tentang ada yang mau meninggal atau apa, saya seringkali bercerita. Di saya sebagai orang Kristen, kami percaya bahwa orang yang percaya kepada Yesus Kristus akan mendapatkan hidup yang kekal. Saya sampaikan itu. Karena itu adalah pokok iman. Bukan sekedar kita menghabiskan waktu-waktu kita di dalam bekerja, menghabiskan seluruh kehidupan kita untuk bekerja, tanpa pernah menyentuh pokok iman kita kepada Tuhan Yesus. Mari, ya, agar kita berdampak di dalam pekerjaan kita, di dalam lingkungan di mana kita ada sebagai seorang pekerja, terdidik dalam soal-soal pokok iman. Benar-benar ada integritasnya, ada yang disampaikan tentang Yesus Kristus. Amin. Memang tidak mudah saat kita berkumpul dengan orang dari agama yang berbeda. Mereka punya pandangan sendiri. Tetapi dalam hal itu, saya selalu bilang, ya, saya sebagai orang Kristen percaya bahwa keselamatan itu cuma ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya sudah, saya sampaikan itu. Nggak perlu kita merasa ragu-ragu. Sebab apa? Kalau kita mau berdampak, kita harus terdidik dalam soal-soal pokok iman. Nanti ada lagi pelajaran-pelajaran yang kita bisa belajar. Tetapi kita harus menyatakan bahwa keselamatan hanya ada dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita lanjutkan lagi. Dan jadikanlah dirimu sendiri suatu teladan dalam berbuat baik. Jadi kalau dikatakan ajaran yang sehat, kita harus bisa memanifestasikan ajaran sehat itu melalui teladan. Tidak semua orang bisa berkata-kata banyak, berkhotbah, ataupun menyampaikan sesuatu dengan kita berbicara dengan panjang lebar. Tetapi kita bisa lakukan. Ajaran yang sehat itu harus keluar dari kita menjadi suatu teladan. Ya, karena iman itu disertai dengan perbuatan.
Jadi orang lihat, oh seperti itu. Kalau kami sedang mengalami pergumulan tentang keuangan perusahaan, tentang penjualan, selalu saya sampaikan, saya percaya kalau waktu-waktu lalu Tuhan menolong, sekarang juga pasti Tuhan menolong. Nah, mereka meresponnya dengan kepercayaan mereka masing-masing, ya. Amin, ya kan? Nggak jadi masalah. Yang penting saya sebagai seorang pimpinan sudah menyampaikan, itu iman saya. Ya, kepercayaan saya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari. Kalau kita mau berdampak, ya, biarlah kita belajar tentang pokok iman, apa yang kita dapat dari gereja, dari hamba-hamba Tuhan, ajaran sehat, biarlah itu keluar dalam kehidupan kita menjadi suatu teladan. Jadi ketika hari kita bekerja, hari Senin, Selasa, sampai Sabtu, itu efektif, produktif. Ketika hari Minggu, saya ketemu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang masih muda yang bekerja, datang dengan sukacita. Karena apa? Ada terobosan yang terjadi dalam hidup kita semua. Ya, amin. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, belum yang kedua, ada satu literasi begini. Penting sekali untuk memiliki ajaran yang sehat untuk selanjutnya hidup yang sesuai firman. Hal inilah yang akan menjadi teladan bagi orang lain di tempat kerja. Ya, kembali lagi diingatkan, hal inilah yang akan menjadi teladan bagi orang lain di tempat kerja. Dimanapun kita berada, ya, kita selalu ingat, ya, firman Tuhan katakan agar kita menjadi saksi. Ya, menjadi saksi itu sebenarnya menjadi teladan. Ketika kita menjadi teladan, itu firman itu hidup. Dikatakan dalam Yohanes, katakan bahwa firman itu menjadi manusia. Saya berpikir waktu itu dari sisi penebusan. Ya. Tetapi setelah saya renungkan lagi, kenapa firman itu harus menjadi manusia? Ternyata ketika firman menjadi manusia, firman itu memanifestasikannya dalam bentuk teladan. Itulah yang dikenal teladan Kristus. Amin. Oleh karena itu, ketika kita menghidupi firman di dalam daging kita, biarlah itu keluar menjadi satu teladan. Sama seperti Kristus yang sudah mengajarkannya. Sama seperti kedatangan firman yang hidup itu menjadi manusia. Dia memberikan teladan. Kita lanjutkan lagi. Yang kedua, agar kita dikatakan kualitas kehidupan seorang yang siap berdampak. Yang kedua, ibadahnya giat. Ibadahnya giat, bukan malas-malesan. Ya. Siapa yang ke gereja suka, aduh males nih. Ya, ini yang mau saya sampaikan adalah yang kedua, ibadahnya giat. 1 Timotius 4 ayat 7-8, saya akan bacakan sedikit di sini. Latihan jasmani memang penting, tetapi latihan rohani lebih bermanfaat untuk hidup sekarang dan yang akan datang. Kita baca ayatnya. 1 Timotius 4 ayat 7-8. Tetapi jauhilah tahyul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah dirimu beribadah. Latihan badani terbatas gunanya. Ya, fitness, olahraga bagus untuk tubuh jasmani. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Berguna dalam segala hal. Karena mengandung janji. Baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Kita sering baca ayat ini ya. Dikatakan ibadah itu berguna dalam segala hal. Taruh dalam hati kita. Ibadah berguna dalam segala hal. Alasannya karena mengandung janji. Janji firman Tuhan. Baik untuk hidup ini
sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Ya. Jadi yang kedua itu harus ibadahnya itu giat. Ya. Jadi ketika kita beribadah hari ini, yang ingin saya bagikan begini. Firman Tuhan mengatakan, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ketika kita beribadah, sebenarnya kita berhubungan dengan Tuhan pencipta yang sudah mempunyai rancangan kehidupan kita. Dia tahu yang terbaik untuk kita. Karena itu dikatakan, ia memberikan masa depan yang penuh dengan harapan. Ia merancangkan yang baik untuk kehidupan kita. Saat kita beribadah, kita berhubungan dengan Tuhan, maka dikatakan, engkau lakukan ibadah hari ini, sebenarnya engkau sedang melihat masa depanmu. Tetapi bagaimana caranya? Yaitu dengan kita menerima janji firman Tuhan. Ya, kadang kita hanya beribadah sebatas ucapan bibir saja, tetapi hatinya menjauh dari Tuhan. Firman Tuhan ini mengatakan begini, sangat jelas sekali, karena mengandung janji. Ya, ibadah yang sejati mengandung suatu janji bagiku di masa kini dari yang akan datang. Ibadah yang sejati biarlah selalu menjadi bagian hidupku setiap hari. Nah, ini ibadah. Jadi seringkali kita tidak mendapatkan apa yang Tuhan janjikan di dalam pertemuan ibadah karena kita hanya menjalani sebagai ritual keagamaan semata. Padahal di dalam konsep pelayanan Tuhan Yesus Kristus sangat jelas sekali dikatakan ketika dia berdoa, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ada satu hubungan yang jelas terlihat ketika Tuhan Yesus menyampaikan hal tersebut. Ketika kita beribadah, sebenarnya kita terhubung dengan sorga. Kenapa saya katakan terhubung dengan sorga? Karena ketika kita memuliakan Yesus Kristus Tuhan, maka ia ada di tempat ini. Ya, Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Ya, tetapi dia melihat setiap hati yang datang hari ini kepadanya. Oleh karena itu, kita bisa memahami ada kehidupan jasmani, ada kehidupan rohani. Jadi engkau dan saya hari ini yang beribadah, ingat, engkau bukan sekedar duduk, tetapi engkau sedang terhubung dengan surga. Amin. Karena kita nggak menangkap itu, sehingga ibadah yang seharusnya mengandung janji untuk hidup sekarang dan akan datang, kita tidak bisa terima. Karena sikap hati yang jauh dari Tuhan. Saudara mau nggak setiap ibadah saudara menarik janji Tuhan? Itu luar biasa. Ya. Jadi mari kita ubah cara kita beribadah hari ini. Kita mau terhubung dengan Tuhan. Ya. Kita mau benar-benar ya, hati kita tertuju hanya kepada Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya kalau kita ibadah sungguh-sungguh, ya, kita benar-benar memahami tentang firman Tuhan ini, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Maka dalam hidup kita, apapun menjadi pergumulan kita, ya, Tuhan pasti buka jalan. Jadi karena apa? Karena kita lebih dari pemenang. Kita memiliki janji yang hidup. Amin. Hari ini apa yang menjadi pergumulanmu? Engkau
Engkau hari ini mungkin mengalami masa-masa yang sulit dalam pekerjaanmu, dalam keuanganmu, dalam banyak hal yang kau hadapi. Mari berlatih ibadah yang benar, di mana kita percaya bahwa di dalam ibadah ini ada janji Tuhan yang akan memberikan kemerdekaan bagi kita semua. Terobosan pasti terjadi, kemenangan besar pasti terjadi, dan orang akan melihat, oh benar, bahwa engkau adalah saksi Kristus bagi teman-temanmu di tempat engkau bekerja, bagi lingkunganmu, semua akan mengenal engkau sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, baik engkau yang sedang berpikir ataupun sedang merancangkan suatu pernikahan atau berpacaran, mari belajar tentang ibadah. Engkau akan mengerti apa yang akan Tuhan mau dalam hidupmu. Karena apa? Ibadah yang sejati itu mengandung janji untuk hidup sekarang maupun untuk hidup yang akan datang. Kita lanjutkan lagi. Yang ketiga begini. Usahanya kuat. Tadi apa? Ibadahnya giat. Sekarang usahanya kuat. Orang percaya harus dikenal sebagai pekerja yang tekun. Bukan pekerja yang malas-malesan. Ya. Pekerja itu harus tekun. Kalau seorang sales, seorang marketing harus tekun. Nyebarin brosur kemana-mana, ya kan? Menyampaikan tentang kualitas produknya. Itu harus tekun. Dan dapat diandalkan. Bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan, bukan hanya untuk manusia. Nah, kembali lagi kepada konsep penciptaan mula-mula. Ya, saat Tuhan menciptakan manusia, dikatakan manusia itu bekerja, merawat taman tersebut. Banyak hal yang dikerjakan oleh manusia pertama. Nah, ketika hari di mana Tuhan melawat, manusia itu menyampaikan apa yang dikerjakannya. Ini loh Tuhan, aku sudah mengerjakan semuanya. Dan segalanya hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Yahweh Elohim dengan senang hati melihat, oh sungguh baik pekerjaanmu. Aku memberkatimu lebih dari sebelumnya. Amin. Tuhan tambahkan lagi. Tuhan tambahkan lagi. Karena itu dalam Alkitab dikatakan ada yang dikasih 1 talenta, ada yang dikasih lebih banyak lagi. Berarti disitulah Tuhan melihat seorang anak Tuhan, orang yang tekun, yang bekerja keras, Tuhan pasti tambahkan dengan potensi-potensi yang baru. Jadi, dalam arti kata, kalau kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai orang percaya, mau bekerja dengan tekun, maka engkau akan melihat banyak terobosan yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Hari-hari kamu, kita semua tidak menjadi sia-sia, tetapi menjadi berguna. Karena disitulah Tuhan bekerja, menyatakan kuasanya, menyatakan janjinya. Kita lanjutkan lagi. Dikatakan begini, dalam Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. 1 Timotius 4 ayat 9 sampai 10. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Sebagai orang percaya, ya, sebagai pelayan-pelayan Tuhan, kita harus bekerja, berjerih payah dan berjuang. Berjerih payah itu maksudnya mau berkeringat. Berjuang itu berarti siap bersaing. Jangan menjadi anak-anak Tuhan yang gak siap bersaing.
Ketika ketemu masalah dalam pekerjaanmu, dalam usahamu, engkau mundur, engkau berkata, oh ini bukan dari Tuhan. Banyak anak-anak muda ya, yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus seringkali tidak mau bersaing. Bersaing itu berarti ada satu keinginan untuk berjuang, ya, melawan. Seringkali kita enggan, kita hanya bisa menunggu saja waktu Tuhan. Padahal waktu Tuhan itu diberikan dalam kehidupan kita itu setiap hari. Tapi seringkali kita menghadapi tantangan, kita menjadi lemah. Saudara bisa bayangkan begini. Karena kan kita baca Alkitab tentang kitab Kejadian gampang aja ya. Oh iya, Tuhan menciptakan manusia, manusia difasilitasi, kemudian manusia disuruh bekerja begitu kan. Enak sekali pada saat penciptaan mula-mula. Logika kita bisa berjalan begini. Saat Adam ditempatkan di bumi tersebut, merawat taman tersebut, banyak hal yang dia tidak mengerti. Pastilah setiap hari dia akan bertanya kepada Yahweh Elohim, apa yang mesti aku kerjakan? Aku ini gak ngerti, tolong. Kalau bahasa gampangnya ya, ajari aku. Dan dia ajarin. Tetapi apakah Adam itu hanya berdiam diri? Dia bekerja keras. Dia berjerih lelah, dia berjuang. Banyak anak muda itu gak mau namanya berjerih lelah. Panas-panasan dikit ogah. Nanti kulit saya hitam. Muka saya jerawat. Wah sayang dong skincare saya. Anak muda itu mesti berjuang. Harus berjerih lelah. Jangan hanya diam di dalam kamar, ber-AC, main HP. Hari ini saya mau katakan, sebagai orang percaya, kita harus berjerih payah dan berjuang. Ya, karena itu dikatakan usahanya harus giat. Jadi antara ibadahnya giat, usahanya giat, itu sebenarnya satu kesatuan. Seperti mata uang tidak bisa dipisahkan. Di situ ada nilainya. Berapa nilai uang itu kelihatan. Nah begitu juga saudara dan saya. Ada nilainya. Nah makanya kalau lihat ada perbedaan di antara orang percaya yang satu bisa seperti ini, kok yang satu lambat, jalannya kayak keong gitu ya. Sekian tahun hanya begitu-begitu aja ya kan. Nah di sini yang saya mau katakan, dua hal ini kita mesti belajar. Ibadah yang giat, usahanya giat. Kalau ada tantangan jangan mudah menyerah. Apalagi anak-anak muda sekarang ya di dalam generasi apa nih sekarang nih. Kalau dimarahin sedikit dengan atasan, udahan bekerja. Saudara bisa bayangkan, ketika saudara dimarahin oleh atasan kemudian berhenti bekerja, terus menerus seperti itu, waktu saudara habis. Tahu-taunya sudah tua, sudah umur 30 tahun, 40 tahun, sudah ketinggalan. Karena di dalam hidup ini, kalau kita belajar tentang bekerja, Yahweh Elohim mengajarkan satu proses produktivitas waktu setiap hari. Oleh karena itu, kita harus belajar agar kita usahanya itu giat, ada jerih lelah, berjuang. Jangan karena difasilitasi oleh orang tua, kemudian hidupnya mau santai. Ya. Semuanya ada, santai, tahu-taunya sudah wah. Sudah tua udah gak bisa apa-apa. Hanya menyusahkan orang wah. Mau jadi apa hidup kayak begitu? Ya. Bagaimana bisa jadi berkat? Bagaimana bisa menjadi saksi? Ini
Ini zaman sudah kembali lagi, udah nggak ada COVID. Jangan alasannya COVID, harus WFH di rumah, bekerja melalui internet segala macam gitu. Kembali lagi kehidupannya sudah normal. Ya, orang yang bekerja itu mulai berinteraksi. Ya, yang berdagang, coba perhatikan, mereka membangun bisnisnya di ruko-ruko semua, sehingga ada lagi interaksi fisik yang terjadi. Ya, mereka berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Jangan terbenam, oh gampang saya melalui internet bisa bekerja. Maaf, manusia itu harus bersosialisasi. Jangan pikir seperti itu terus, sudah berlalu masanya. Keluar dari zona seperti itu. Lihat kepada kebenaran firman Tuhan. Kalau Tuhan, Yahweh Elohim mengajarkan Adam untuk bekerja, sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, kita belajar dari hal ini. Berarti kita harus bekerja, harus berjerih lelah, harus berjuang. Usahanya harus giat, harus kuat. Jangan dikit-dikit nangis, dikit-dikit nangis. Ke gereja datang nangis terus. Aduh, saya nggak kuat, Pak, Om, dengan pekerjaan saya hari ini. Sampai gelas saya jatuh ya. Nggak jadi apa-apa. Ya. Jadi anak-anak muda yang terfasilitasi, pergunakan semuanya itu. Ingat firman Tuhan hari ini, ibadahnya harus giat, usahanya harus giat. Percaya Tuhan akan lakukan terobosan dalam hidupmu. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kerja keras kita adalah kesaksian yang menunjukkan iman kita nyata. Pelayanan hari ini di tempat ini adalah bukti dari kerja keras. Bukan ada dengan tiba-tiba, tetapi hasil dari jerih lelah, dari suatu proses perjuangan. Sehingga ada pelayanan di tempat ini. Kalau kita melihat hal ini, maka seharusnya kita sebagai jemaat belajar untuk memiliki usaha yang giat, berjerih lelah, berjuang dalam kehidupan ini. Amin. Anak-anak muda, jangan lagi merasa kalau keringetan itu, aduh bukan level saya. Tetapi hari ini saya mau katakan, ya, kita bisa belajar dari fotografer, capek-capek lari sana lari sini, ya. Pengantinnya baru mau lewat, dia dulu, cepet-cepet. Siapa yang suka nonton perlombaan lari, ya, internasional, itu ketika mengambil gambar atau foto, dia akan berlari lebih cepat daripada pelarinya. Saya kadang-kadang nggak habis pikir, berarti dia pelari sesungguhnya ya. Ya, itu harus begitu, berjerih lelah, berjuang. Amin. Iya. Jadi kerja keras kita adalah kesaksian menunjukkan iman kita nyata. Orang lain akan melihat Kristus melalui cara kita bekerja dengan sungguh-sungguh. Jadilah berkat di mana kita berada, di dalam pekerjaan kita, dimanapun Tuhan tempatkan, biarlah hidup kita berdampak. Amin buat firman Tuhan. Mari kita menaikkan pujian. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan. Waktu Tuhan pasti. Walau kadang tak mudah dimengerti, lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya undang sidang jemaat bangkit berdiri.
Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, amin, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Katakan lagi, waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Kami percaya waktu-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Ada banyak jerih lelah yang harus kami jalani ya Tuhan. Ada perjuangan, kami melawan hal-hal yang buruk. Kami melihat kepada janji-Mu. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lawat kami semua ya Tuhan. Setiap pribadi hari ini Kau urapi, penuhkan dengan kuasa-Mu. Oh haleluya. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari sidang jemaat kasih Tuhan, orang yang percaya, yang beriman adalah seorang yang bekerja keras, berjerih lelah, berjuang, sehingga orang akan melihat iman-Mu nyata di dalam kehidupan-Mu. Janji-janji Tuhan terrealisasi dalam hidup-Mu. Karena itu hari ini, ketika engkau menghadapi banyak tantangan, banyak cobaan, tetap engkau belajar untuk mengerti tentang pokok iman keselamatan di dalam Yesus Kristus Tuhan. Dia sudah menyelamatkan kita, Dia memulihkan, menyembuhkan, memberikan kehidupan kekal. Maka Ia akan menolongmu saat hari ini. Terima kasih Tuhan. Ajar kami menjadi pribadi yang selalu mau belajar menjadi teladan, beribadah yang giat, usaha yang giat. Terima kasih Tuhan. Waktu Tuhan, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Saya minta Pak Dede Benyamin berdoa. Terima kasih Bapa yang Maha Baik. Engkau sudah melawat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kami beribadah di tempat ini. Engkau sudah memimpin kami dari rumah kami masing-masing hingga sampai di tempat ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mengucap syukur untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau sudah mengingatkan kami agar kami boleh berdampak di tempat kerja kami. Dari Senin sampai Sabtu kami bekerja Tuhan dalam berbagai macam bidang. Biarlah kami bekerja seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu kami imani Tuhan Yesus. Supaya kami tetap semangat, kami beriman di dalam Engkau. Biarlah kami dimanapun kami berada, dimanapun kami bekerja,
Kami boleh menyampaikan ajaran-ajaran sehat dari firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Setiap orang yang kami temui, kami boleh menyampaikan firman-Mu yang iya dan amin. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajarkan kami untuk tetap, supaya kami jangan mudah menyerah. Kami boleh berjuang dan berjerih payah Tuhan Yesus. Tidak mudah menyerah Tuhan Yesus, sehingga dapat menghasilkan hasil yang maksimal. Berkati buat Bapak Pendeta Tony Tuhan, yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Berkati buat anak-anak dan keluarganya, istri dan keluarganya. Berkati dalam usaha dan pekerjaan. Biarlah hari-hari Bapak Tony dan keluarga, Roh Kudus senantiasa menyertai mereka, memberikan sukacita, damai yang dari Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Berkati juga bagi saudara-saudara kami yang tidak hadir pada pagi hari ini. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka semua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Saya persilakan Bapak Ibu untuk duduk kembali. Kita akan memberikan persembahan kita kepada petugas. Saya persilahkan. Di dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sempurna dalam ibadah kami pagi hari ini, sehingga semua bisa berjalan dengan baik dari awal hingga dengan pertengahan ini Tuhan. Terima kasih buat sukacita surga yang Tuhan curahkan bagi setiap kami, dan bahkan kebenaran firman Tuhan yang sudah kami pelajari pada saat pagi hari ini. Sebentar kami akan memberikan persembahan kami. Tuhan, beri kami hati yang penuh dengan ketulusan untuk memberi Tuhan. Terima kasih buat semua berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan bagi setiap kami. Biarlah persembahan ini berguna bagi pengembangan pelayanan-Mu di tempat ini. Berkati hamba-hamba-Mu Tuhan dalam kehidupan mereka, dalam pelayanan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa dan kami siap memberi persembahan kami. Haleluya. Amin. Mari memberi dengan sukacita, kita angkat pujian rayakan kasih. Tuhan baik dalam
kita bersatu dalam doa syafaat. Haleluya. Bapa, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur dan terima kasih buat pimpinan, pemeliharaan dan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah kami dari awal hingga selesainya. Tuhan memberkati dan menyempurnakannya. Berkati setiap hamba-hambamu yang sudah terlibat di dalam pelayanan. Kami tidak menyebutkan mereka satu persatu, tetapi Engkau tahu semuanya. Biarlah segala berkat dan karunia atas mereka Engkau selalu tambah-tambahkan dan limpah-limpahkan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa Tuhan untuk seluruh sidang jemaat-Mu yang hadir pada saat ini. Engkau tahu apa yang menjadi pergumulan mereka masing-masing. Tuhan, biar Engkau melawat mereka, setiap pribadi, setiap keluarga, agar mereka mendapatkan lawatan, kekuatan, pemulihan dari Tuhan sendiri. Sehingga apabila mereka pulang dari tempat ini, mereka mendapatkan kekuatan yang baru. Bagi jemaat-Mu yang berhalangan hadir, karena kelemahan tubuh, karena sakit penyakit yang mereka alami, oh Tuhan, biar Engkau menyertai mereka dan menolong mereka. Tuhan, tolong mereka yang sakit, biar Engkau Tuhan angkat segala sakit penyakit yang mereka alami. Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan, biar pada hari dan waktu yang akan datang mereka bisa datang bersama-sama dengan kami tempat ini untuk memuji memuliakan nama-Mu. Dan segala sakit penyakit kami doakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan oleh bilur-bilurnya segala penyakit dan kelemahan tubuh sudah disembuhkan oleh Tuhan. Hari-hari ke depan Tuhan, pada minggu ini ketika kami semua beraktivitas, baik yang di rumah tangga maupun di luar rumah tangga, di kantor, di perusahaan maupun sebagai pegawai ASN, biar Tuhan memberikan kami kekuatan baru, biar kami Tuhan dapat bekerja dengan baik dan memberikan dampak yang positif lingkungan di mana kami bekerja, melalui perkataan kami, melalui teladan perbuatan kami, ataupun kerajinan, kesungguhan di dalam bekerja. Terima kasih Tuhan. Tolong Tuhan kami juga hamba-hamba-Mu Tuhan, mulai dari Bapak Rohani, Gembala, termasuk staf Gembala, Tuhan, biar penyertaan-Mu dan pengurapan-Mu Tuhan selalu menyertai kami. Biar kami Tuhan dapat terus eksis dalam hal melayani Tuhan. Kami doakan bangsa dan negara kami. Tuhan ampuni atas segala kekurangan kelemahan pemerintah kami. Biar Tuhan Engkau sendiri yang akan menyadarkan para pemimpin kami, agar mereka dapat bekerja dengan baik bagi bangsa ini, melayani bangsa ini, agar kami menikmati merasakan kesejahteraan, keamanan dan kedamaian. Terima kasih Tuhan. Kami doakan terus Tuhan bangsa Israel. Tuhan Engkau berbicara atas mereka. Biar kemenangan pemulihan dari Tuhan akan selalu hadir di tengah-tengah bangsa ini. Sehingga mereka boleh menjadi saksi Tuhan, memuliakan Tuhan melalui perbuatan-perbuatan mereka. Makasih Tuhan. Apabila nanti segala sesuatu sudah selesai, kami akan kembali pulang ke rumah kami masing-masing. Sebagaimana Tuhan menyertai kami ketika kami berangkat, demikian juga Tuhan menyertai kami dalam perjalanan pulang dengan tiada kurang suatu apapun. Sehingga kami boleh tiba di rumah dalam keadaan damai sejahtera. Inilah doa kami Tuhan, Tuhan sempurnakan. Karena kami angkat, kami panjatkan hanya kepada-Mu Bapa, yaitu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita bersama-sama berdiri. Buka hatimu, terima dengan iman. Sebab sebagaimana saudara percaya, jadilah bagimu.
sebagaimana iman percaya saudara. Bapa menghadapkan dan menyinarkan wajahnya ke arah engkau. Terimalah rahmat dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam sorga. Kasih yang sempurna dari Tuhan Yeshua HaMasyiah, pimpinan, persekutuan dan kuat kuasa Roh Kudus menyertai kita bersama-sama mulai pagi, siang hari ini sampai Maranatha. Kita jumpa Tuhan di awan-awan yang permai. Haleluya. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Aku punya Tuhan yang besar. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Ku terima sekarang. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.